Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaydi, Stanbook E281 Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul Daur Energi. Di dalam ekosistem dikenal dua macam energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dapat menimbulkan gerak dan menghasilkan kerja, sedangkan energi potensial adalah energi yang timbul dalam keadaan istirahat. Dalam beberapa keadaan, maka kedua sumber energi ini dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. Materi atau bahan-bahan yang tidak menghasilkan energi akan selalu mengalami siklus atau daur ulang, sedangkan energi tidak mengalami siklus tetapi mengalir sepanjang waktu tanpa henti. Energi akan mengalir di dalam ekosistem melalui komponen biotik berawal dari energi matahari, kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan berdaun hijau. Yang pertama, siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi, atau disebut objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah: yang pertama, atmosfer; yang kedua, biosfer terestrial atau biasanya termasuk pula freshwater system, dan material non-hayati organik seperti karbon tanah atau soil carbon. Yang ketiga, lautan atau disebut termasuk karbon anorganik terlarut dan biota laut hayati dan non-hayati. Yang keempat, sedimen atau disebut termasuk bahan bakar fosil. Bagian terbesar dari karbon yang berbeda di atmosfer bumi adalah gas karbon dioksida atau disebut CO2. Meskipun jumlah gas ini merupakan bagian yang sangat kecil dari seluruh gas yang ada di atmosfer, hanya sekitar 0,04% dalam basis molar. Meskipun sedang mengalami kenaikan, namun ia memiliki peran yang penting dalam menyokong kehidupan. Yang kedua, siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Walaupun terdapat sangat banyak molekul nitrogen di dalam atmosfer, nitrogen adalah bentuk gas tidak reaktif. Hanya beberapa organisme yang mampu untuk mengonversinya menjadi senyawa organik, dan proses yang disebut fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen yang lain terjadi karena proses geofisikan seperti terjadinya kilat. Kilat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa
Tanpanya tidak akan ada bentuk kehidupan di bumi. Walaupun demikian, sedikit sekali makhluk hidup yang dapat menyerap senyawa nitrogen yang terbentuk dari alam tersebut. Hampir seluruh makhluk hidup mendapatkan senyawa nitrogen dari makhluk hidup yang lain. Yang ketiga, siklus sulfur. Daur belereng atau daur sulfur adalah salah satu bentuk daur biokimia. Pengertian dan definisi lain dari daur belereng atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Siklus sulfur dimulai dari dalam tanah, yaitu ketika ion-ion sulfat diserap oleh akar dan dimetabolisme menjadi penyusun protein dalam tubuh tumbuhan. Ketika hewan dan manusia memakan tumbuhan, protein tersebut akan berpindah ke tubuh manusia. Dari dalam tubuh manusia, senyawa sulfur mengalami metabolisme yang sia-sia. Hasil metabolisme tersebut diuraikan oleh bakteri dalam lambung berupa gas dan dikeluarkan melalui kentut. Dalam daur sulfur atau siklus belereng, untuk mengubah sulfur menjadi senyawa belereng lainnya, setidaknya ada dua jenis proses yang terjadi, yaitu melalui reaksi antara sulfur, oksigen, dan air, serta oleh aktivitas mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme yang berperan dalam siklus sulfur adalah dari golongan bakteri, antara lain adalah bakteri Desulfomaculum dan bakteri Desulfibrio yang akan mereduksi sulfat menjadi sulfida dalam bentuk hidrogenul sulfida atau disebut H2S. Siklus fosfor. Siklus fosfor adalah siklus biokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Penambahan fosfor ke tanah terjadi karena penambahan pupuk anorganik dan organik atau disebut pupuk kandang dalam degradasi serta dekomposisi bahan organik atau disebut dengan tumbuhan dan hewan. Proses ketika fosfor bergerak melihat liosfer, hidrosfer, dan biosfer. Fosfor memiliki fungsi biologi, yaitu dibutuhkan dalam pembentukan nukleotida yang terdiri atas molekul DNA dan RNA. Secara khusus, DNA dihubungkan dengan ikatan ester fosfat atau disebut dengan DNA helix ganda. Selain itu, kita dapat temui kalsium fosfat yang juga merupakan komponen utama dalam pertumbuhan tulang gigi mamalia, eksoskeleton serangga, dan membran sel fosfolipid. Endapan fosfat terbentuk dengan tiga macam cara, yaitu pertama, fosfat primer yang terbentuk dari magma alkali yang membeku. Yang kedua, fosfat sekunder marine yang berbentuk dari endapan fosfat sedimen di laut dalam. Ketiga, fosfat sekunder darat atau guano, yaitu hasil dari akumulasi hewan-hewan darat dan bereaksi dengan batu gaping. Air yang kaya akan fosfor akibat limpasan pertanian dan dari limbah yang tidak diolah dengan benar sebelum dibuang. Masuknya P akibat aktivitas pertanian dapat mempercepat
eutrofikasi, drainasi yang buruk atau di daerah dengan salju yang mencair dapat menyebabkan genangan berkisar 7 sampai dengan 10 hari, menyebabkan peningkatan signifikan pada fosfor. Yang kelima, siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi dalam sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Siklus air atau siklus hidrologi menggambarkan penggerakan molekul air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Dalam sistem ini, energi matahari memiliki peran besar dalam siklus yang terjadi secara terus-menerus pada saat terjadi penguapan, yaitu ketika air berubah dari cair menjadi gas, atau dari samudra, lautan, dan badan air lainnya. Sekitar 90% kelembaban berbentuk di atmosfer, 10% sisanya dilepaskan oleh tumbuhan dalam bentuk transpirasi. Tumbuhan menyerap air dari dalam tanah, kemudian bermanfaatkannya dalam proses fotosintesis, kemudian melakukan transpirasi. Siklus hidrologi didorong oleh energi sinar matahari dengan gaya tarik bumi, seperti telah dikemukakan bahwa 80% energi insolasi tidak segera menjadi gelombang elektromagnetik, tetapi menguapkan air di atmosfer, yang apabila terdapat cukup butir-butir inti hujan, uap air itu segera turun kembali sebagai hujan karena cukup beratnya untuk ditarik oleh gaya tarik bumi. Cukup dan sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.